ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin, GSJA Peniel Surabaya, di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, di mana saya membawakan sepenggal lagu tentang ubah hatiku. Ini menceritakan tentang kasih mula-mula saya mengenal Tuhan, dan hari-hari saya selalu disibukkan dengan kegiatan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Baik itu puasa, menjadi dulos, dan juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan untuk membesarkan gereja-gerejanya di waktu itu. Dan saya terberkati di dalam program Gemar pada pagi hari ini melalui kitab Markus 12 ayat yang pertama, perumpamaan Tuhan tentang orang-orang penggarap-penggarap kebun anggur. Ayat pertama, lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang, tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Dan begitu terusnya ketika hamba-hambanya untuk datang kepada penggarap-penggarapnya. Yang pertama disuruh pergi, datang lagi yang kedua kali dengan diketok kepalanya supaya kembali lagi ke pemilik lahan, dan yang ketiga anaknya pun dibuat gak ada. Ini sangat tercermin melalui sikap hati, di mana keserakahan, ketidakpuasan itu mempengaruhi hati, mempengaruhi sikap kita, di mana hati kita akhirnya tidak fokus, tidak lagi memandang Tuhan, tidak lagi mengikuti perintah-perintah Tuhan lagi, karena nikmatnya dunia itu tadi. Dan di ayat berikutnya juga ada sambungannya juga melalui kitab Mazmur 32 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Itulah sifat manusia, di mana kita sudah menganggap diri kita hebat, gagah, bahkan bisa menguasai dunia ini. Kita lupa akan siapa diri kita. Kita bagaikan kuda yang kegarangannya diakui semua orang. Kita bagaikan bagal, di mana dunia bisa kita raup, tetapi kita melupakan jati diri kita. Kita melupakan Tuhan yang menciptakan kita. Kita merasa hebat.
yaitulah kita harus menjaga hati kita meskipun kita di dalam kesusahan, di dalam masa-masa yang menguntungkan kita harus tetap fokus sama Tuhan. Kita harus selalu memegang teguh kepada Tuhan. Hati kita adalah kunci di mana Tuhan melihat dan Tuhan mengangkat seseorang melalui hati, tidak melalui perbuatan yang dimana perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Begitulah firman dan berkat yang saya terima di pagi hari ini, supaya menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, supaya Tuhan sendiri yang mengetuk hati kita masing-masing. Kuncinya adalah di dalam hati kita. Yang kedua, di dalam pikiran kita. Yang ketiga, tercermin melalui perbuatan kita. Jagalah hati kita, dan kita jaga pikiran kita, dan kita juga jaga perilaku kita, supaya tercermin identitas Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah membimbing kami melalui karakter Tuhan Yesus, melalui pengajaran, melalui firman-firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah karakter Tuhan Yesus selalu tercermin di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, jagailah kami, luruskanlah jalan kami, terangilah kami ya Bapa. Karena kami sebagai manusia tidak luput dari dosa. Dan kami mau belajar untuk menjaga hati kami, supaya berkenan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam Gemar.